Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Jamaah sekalian yang dirahmati, yang dicintai, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka majlis kita dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Karena atas nikmat karunia Allah, maka kebaikan-kebaikan dapat kita laksanakan dengan sempurna. Semoga seluruh amal kebaikan yang kita kerjakan dibangun di atas niat lillahi ta'ala, ingin menggapai redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah catat pada lembaran-lembaran amal-amal soleh kita insyaAllah, yang kelak akan kita baca fi yaumil akhir. Iqra kitabak, bacalah amal-amal kebaikanmu. Semoga amal kebaikan itu menghantarkan kita semua insyaAllah meraih redha Allah, masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Kita semua di akhirat kelak insyaallah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat beliau, masuk surga bighairi hisabin wala azab, tanpa dihitung amal-amal kita. Masuk surga insyaallah dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Pagi hari ini kita akan membahas bab kitabus salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang membaca salawat dan keutamaan-keutamaannya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Fadalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu qala. Sahabat Fadalah bin Ubaid
Beliau berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi wa lam yumajjidillah wa lam yusalli 'ala an-nabi. Kata Fadalah bin Ubaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang laki-laki yang berdoa di dalam salatnya. Dia berdoa di dalam salatnya. Karena di dalam ibadah salat kita banyak waktu-waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pernah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Seperti seseorang dianjurkan memperbanyak doa ketika sujud, terutama sujud terakhir sebelum dia bangkit untuk tasyahud akhir. Nah, di sujud itu kata Nabi, fa'aksiru ad-du'a, perbanyaklah doa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar laki-laki ini dalam salatnya dia berdoa. Berarti suara doanya jahar. Ya. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam doanya ini lam yumajidillah, dia tidak mengagungkan Allah. Walam yumahhidillah, dan tidak menyebut, mengawali dengan memuji Allah, alhamdulillah. Dia langsung kepada inti yang ingin dia sampaikan, dia minta kepada Allah, langsung minta. Tidak mengawalinya dengan dalam doa tersebut alhamdulillah. Walam yusalli 'ala nabi, dan tidak pula membaca selawat kepada Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajala hadza, orang ini sungguh dia telah tergesa-gesa dalam doanya. Tsumma da'ahu faqala lahu, setelah itu Nabi memanggil laki-laki tersebut. Faqala lahu, kemudian Nabi menyampaikan sesuatu kepada laki-laki ini. Yang dia berdoa, kalau dalam riwayat ini dia berdoa di dalam salatnya. Dalam penjelasan yang lain, bukan di dalam salat, setelah dia salat. Jadi ini ada keraguan. Apakah di dalam solatnya atau setelah solat. Di dalam solat pun dijelaskan dalam syarahnya kapan waktunya. Tidak dipastikan kapan waktunya dia berdoa. Tapi yang kita pahami adalah, kata para ulama, di dalam solat itu banyak waktu-waktu kita berdoa. Di dalam tasyahud pun ada doa. Setelah Nabi mendengar laki-laki ini berdoa tanpa diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin dan tidak membaca salawat, kata Nabi, ini orang ini dia tergesa-gesa. Pada'ahu, kemudian dipanggil, sini. Nabi kemudian menyampaikan kepada laki-laki ini, iza shalla ahadukum, apabila salah satu di antara kalian berdoa, falyabda bitahmidi rabbih, maka hendaklah dia mengawali terlebih dahulu dengan memuji Rabbnya. Mengawali dengan alhamdulillah. Itu kemudian ketika kita berdoa, mulai mengangkat tangan, tidak langsung minta apa yang ingin kita sampaikan kepada Allah, tapi diawali dengan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Atau hamdalah yang dengan redaksi yang kita ketahui, yang kita hafal. Maka hendaknya, kata Nabi, dia mengawali dengan membaca hamdalah, memuji Allah.
Wassana alaihi, dan menyanjung. Tahmid dan sana ini mirip maknanya, memuji Allah. Namun penjelasan para ulama, as-sana itu lebih khusus. As-sana lebih khusus dalam menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji dia Allah Rabbul Alamin. Kemudian setelah itu kita membaca sifat-sifat Allah. Nah, ini disebut dengan as-sana. Sama-sama pujian, tapi hamdalah itu sifatnya umum, as-sana lebih khusus. Buka dengan alhamdulillah, baru kemudian sempurnakan, tambah dia dengan menyebut asma'ullah. Apa di asma? Nama-nama Allah. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Fada'uhu biha. Maka kalau ingin berdoa, jadikanlah nama-nama Allah itu sebagai wasilah. Ya, perantara, penyebab agar kemudian doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya. Terserah mana asmaul husna yang kita hafal. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu pasti kita hafal. Tahu, karena ada di awal surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang-ulang tuh. Mana nama-nama Allah yang kita hafal, yang kita ketahui, awali doa dengan menyebut nama itu. Terlebih kalau kita memahami ada kaitan nama Allah yang indah ini dengan inti permintaan kita. Ya. Seseorang ingin meminta rezeki kepada Allah. Ada nama Allah dia yang Ar-Razzaq. Ya. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Ya Fattah, Ya Alim. Sebut. Baru kemudian kita meminta, kita sampaikan kepada Allah apa yang ingin kita minta. Jadi as-sana itu lebih khusus daripada tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Nabi tentang ketika Allah menjawab Al-Fatihah yang kita baca di dalam salat itu dijawab oleh Allah. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis kudusinya, aku membagi salat antara aku dengan hambaku. Apabila seseorang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, nah disebut tahmid kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Maka Allah menjawab. Apa jawaban Allah? Hamidani abdi. Hambaku sedang memujiku. Ya. Ar-Rahmanur Rahim. Kalau kita kemudian baca Ar-Rahmanur Rahim, dijawab oleh Allah. Asna. Nah, kata Nabi, asna alayya abdi, hambaku menyanjung aku. Kenapa Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku menyanjung aku? Karena secara khusus kita menyebut asmaullah, nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah mengatakan ketika kita membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim, asna. Jadi dapat kita pahami bahwa ketika Nabi berkata kepada laki-laki ini, apabila kalian berdoa, falyabda bitahmidi rabbih, awali dengan alhamdulillah. Kemudian kata Nabi, wassana alaihi, sanjung Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membaca alhamdulillah secara khusus, kemudian sebut sifatnya. Ya. Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah.
Sesuai, apalagi kita paham tadi, apabila kita paham bahwa nama-nama Allah ini berkaitan erat dengan apa yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dibahas oleh para ulama dalam bab tentang adab doa, adab-adab berdoa kepada Allah, ya ini. Diawali dengan membaca hamdalah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah, sanjung Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan ada seorang laki-laki yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi berdoa dengan menyebut nama Allah. Laki-laki ini berdoa, didengar oleh Nabi. Allahumma inni as'aluka bi annani ashhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laki-laki ini berdoa. Nabi enggak pernah ajarkan sebelumnya itu. Dia berdoa dengan Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku meminta kepadamu. Ya, sebelum dia sebutkan permintaannya, bi annani, aku ini, asyhadu, bersaksi, annaka, engkau ya Allah, antallah, engkaulah Allah, al-ahad. Itu nama Allah, al-ahadu, tempat bergantung. Ya, yang al-ahadu yang maha esa. As-samadu, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah dia membaca itu, baru dia minta kepada Allah. Didengar oleh Nabi, siapa itu yang berdoa begitu? Kemudian ditunjuk bahwa ini yang berdoa ya Rasulullah. Sungguh kata Nabi, kau telah meminta kepada Allah dengan nama-nama Allah yang maha besar. Bahwa Allah akan kabulkan, tidaklah seseorang berdoa dengan memuji Allah dan as-sana alaihi dan menyanjung Allah, melainkan doanya akan diijabah. Nah, orang ini tanpa membaca hamdalah, tanpa as-sana ala Allah, dan langsung minta, kata Nabi, orang ini tergesa-gesa, terburu-buru. Mestinya diawali dengan alhamdulillah. Kemudian menyebut nama-nama Allah, Asmaul Husna, yang kita paham, yang kita mengerti, yang kita hafal. Ya. Jadi ini bagian dari adab doa. Kemudian Nabi melanjutkan perkataan beliau kepada sahabat ini, "Tsumma," setelah engkau memuji Allah, menyanjung Allah, as-sana alaihi, "tsumma yusalli 'ala nabi," hendaknya baru kemudian dia membaca selawat kepada Nabi. Tsumma yad'u, barulah kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bima syaa, dengan apa yang dia inginkan. Bima ini dengan bahasa apa yang dia pahami, yang ingin dia berdoa dengan bahasanya, dan apa yang dia minta. Setelah itu silahkan kata Nabi. Mau berdoa dengan bahasa sendiri, boleh. Apa yang kita minta, silahkan minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau kita berdoa memaknai bima syaa dengan bahasa yang dia inginkan, tapi dalam salat? Nah, ini pembahasan ulama dalam pembahasan fikih. Kalau menggunakan bahasa sendiri, maka tidak jahar, tidak dengan suara jelas. Ya, cukup dengan sir fil qalbi, di dalam hati, menyampaikan kepada Allah hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita dengan bahasa kita sendiri, sehingga kita paham apa yang kita minta. Adapun yang dibaca dengan jahar, dengan suara yang jelas adalah dengan bahasa Arab. Ya, ini ada pembahasannya dalam fikih, walaupun sebagian kecil ada ulama yang
memperbolehkannya. Tapi ini sebagian kecil, ya. Tentu yang kita ambil secara mayoritas. Ya, kalau dalam istilah fikih disebut dengan jumhur ulama, konsensus para ulama bahwa ya, kalau dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa Indonesia umpamanya kita salat dan berdoa kepada Allah, kalau menggunakan bahasa kita sendiri cukup di dalam hati. Tsumma yusalli 'alan nabi, membaca salawat. Setelah membaca hamdalah, kemudian as-sana 'alan nabi, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kuat kemudian dugaan tentang perbedaan di sini bahwa sebenarnya laki-laki ini berdoa di luar salat. Tadi saya sampaikan ini ada perbedaan, ya. Pandangan di antara para ulama apakah di dalam salatnya atau di luar salatnya. Kuat dugaannya adalah di luar salat. Laki-laki ini berdoa, kemudian Nabi dengar, kok dia tidak mengawali dengan membaca hamdalah, tidak membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung ke poin permintaannya, ya, to the point kepada Allah. Diajarkan adab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa adab berdoa di antaranya menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tahmid dan membaca as-sana 'ala Allah dan menjaga adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca selawat. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan ad-du'a'u mahjubun hatta yusalliya ad-da'i 'alan nabi. Nabi sendiri mengatakan itu tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajak umatnya untuk membaca selawat kepada beliau, bukan maknanya beliau itu butuh disanjung, butuh didoakan, tidak. Tentu doa dalam selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan sebagai sebab, ya, sebagai sebab agar doa ini mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan ad-du'a'u mahjub. Doa kita itu terhalang, ya, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yusalliya, sehingga dia membaca selawat ala nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menyebutkan man nasiya as-salata alayya khuti'a tariqal jannah. Orang yang berdoa kemudian lupa membaca selawat kepada Rasulullah, ini orang yang lupa jalan menuju surga. Ya. Man nasiya as-salata alayya, ya, khuti'a tariqal jannah. Orang yang lupa membaca selawat ketika dia berdoa, ini orang lupa jalan menuju surga. Jadi kalau salah gimana? Ya, salah arah. Mestinya ke kanan, belok ke kiri. Kan salah. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, di sini kita paham bahwa keutamaan-keutamaan kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian adab-adab kita berdoa, ya. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu, kata Nabi, adalah manakala dia mendengar namaku disebut tapi dia tidak membaca selawat, ya.
kita dianggap pelit. Padahal bukan memberi sesuatu. Pelit itu kan kalau kita minta, kemudian nggak dikasih. Itu terminologi pelit bagi yang kita pahami. Kita minta nggak dikasih, wah ini orang ini pelit. Padahal sebenarnya bukan dia yang pelit. Kita tidak akan pernah menyematkan orang itu pelit kalau kita nggak butuh. Coba, pernahkah kita tiba-tiba mengatakan terhadap orang yang kita nggak kenal orang itu, dan kita nggak butuh terhadap orang itu, nggak pernah minta sesuatu, kemudian kita bilang, wah pelit ini orang. Pernah nggak? Enggak. Tapi kita menyematkan sifat bakhil kepada seseorang karena kita butuh kepada orang itu. Karena kita butuh kepada orang itu, kemudian dia tidak berikan apa yang kita butuhkan, kita sematkan orang itu bakhil. Berarti agar kita tidak mengatakan bakhil kepada orang, jangan butuh kepada orang lain. Kan begitu? Tapi Nabi SAW menyebutkan bahwa al-bakhilu, orang yang pelit itu, man dzukirtu indahu, yang mana Nabi disebut namanya, tapi kita tidak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kita tidak membaca salawat kepada Nabi? Sedangkan Nabi itu mengingat kita di tempat yang paling mulia, tempat di mana makhluk tidak sampai di situ. Hanya beliau satu-satunya makhluk yang sampai di situ. Kapan? Ketika dia Mi'raj. Ya, Isra, kemudian Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini enggak pernah ketemu dengan Nabi. Enggak tahu apa jasa kita kepada Nabi. Ada jasa kita kepada Nabi enggak? Tapi kita ni enggak punya jasa kepada Nabi, diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kita yang jasanya Nabi itu sudah pasti ada pada kita, bahkan nanti kita harapkan kebaikan Nabi di akhirat syafaatnya. Kalau kita enggak terkait gitu, enggak kuat hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika Mi'raj disambut oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu assalam pakai sin ya. Dan as-salat, assalamu alayka ayyuhan nabi. Keselamatan untukmu hai nabi. Itu tarhib Allah, penyambutan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Sidratul Muntaha, di tempat yang paling tinggi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dia disanjung oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dia enggak lupa kita. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Keselamatan untuk kami, diberikan keselamatan, engkau berikan kami ya Allah keselamatan. Kata alaina itu kepada Nabi. Tapi Nabi enggak lupa. Ya Allah berikan juga keselamatan kepada hamba-hambamu yang saleh dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama mengatakan kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, bentuklah diri kita menjadi hamba yang layak dikatakan saleh dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dan ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana membaca salam kepada Nabi. Datang seorang sahabat, "Ya Rasulullah, allamtana kaifa nusallim alaika." Ya Rasulullah, engkau sudah ajarkan kepada kami bagaimana kami membaca salam. Karena dalam salat tadi, ya Rasulullah, salam dalam salat sudah engkau ajarkan. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Kaifa nusalli alaik? Lalu bagaimana cara kami membaca selawat kepadamu? Kalau salam kami tahu ya Rasulullah, terus kalau salat itu as-salat.
cara membaca selawat kepadamu bagaimana ya Rasulullah. Barulah kemudian diajarkan selawat Ibrahimiyah. Ya. Bagaimana membaca selawat kepada Nabi? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil innaka Hamidum Majid. Itu adalah hadisnya. Jadi subhanallah, membaca salam menggunakan sin itu sudah ada, diajarkan langsung oleh Nabi tanpa sahabat bertanya. Dalam salat gimana? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Baru kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Tasyahud kita. Nah ya Rasulullah kan salam sudah tahu. Kita tahu di cara membaca salam sebagaimana engkau ajarkan. Terus bagaimana cara membaca salawat kepadamu ya Rasulullah? Maka diajarkan salawat yang paling afdal, namanya salawat Ibrahimiyah. Kenapa disebut dengan Ibrahimiyah? Karena digandengkan nama Nabi dengan buyutnya. Siapa buyut Nabi? Nabi Ibrahim. Rumpunnya di situ. Ketemunya di situ dengan orang Yahudi. Kita ini kalau runut-runut rumpunnya, ya rumpunnya Rasulullah dan orang Yahudi yang nolak dia itu rumpunnya di Ibrahim. Ibrahim punya anak Ishak, punya anak Ismail. Dari Ishak turun Yakub. Yakub ini dia kemudian dengan Israel, laki-laki yang berjalan malam. Yakub punya anak Yusuf. Terus ke bawah di sinilah kemudian nanti orang-orang Yahudi. Ismail terus ke bawah, enggak ada nabi. Barulah nabi terakhir itu dari keturunan Ismail, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian Nabi Muhammad itu disebut nama beliau dalam salam dan dalam salawat, dan disebut nama Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim adalah kakek beliau. Ya, bukan kakek langsungnya, kakek silsilahnya. Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, bapaknya para nabi. Ya, jadi jemaah sekalian Allah muliakan, di sini kita langsung diajarkan bagaimana membaca salawat ketika salat. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ustaz, bagaimana kalau kita membaca Sayyidina di dalam salawat itu di dalam salat? Bagaimana hukumnya? Dan ini mungkin pernah disampaikan. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, memang tidak ada larangan. Mayoritas ulama enggak ada menyebut bahwa kita dilarang membaca Sayyidina di dalam salat. Enggak ada larangannya. Saya ulangi, tidak ada larangan membaca Sayyidina di dalam selawat kepada Nabi. Walaupun kita tidak menemukan mana hadisnya selawat itu ada redaksi Sayyidina, memang enggak ada. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut dirinya sebagai Sayyid. Karena beliau Nabi mensematkan dirinya dengan kalimat Sayyid, maka kita boleh memasukkan kata Sayyid itu kepada doa salawat. Tapi di dalam salat karena di situ ada salawat, redaksi doanya, teks doa itu sudah diajarkan langsung oleh Nabi. Cara membaca salawat dalam salat kita. Itu salawat Ibrahimiyah tanpa ada Sayyidina. Adapun di luar kita salat, ya silakan. Allahumma salli ala Sayyidina wa Rasulina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad. Enggak apa-apa.
Kita tambah dengan Sayyid, Syafi', ya. Kemudian Maula. Tapi di dalam salat umpamanya sekarang kita mau salat tasyahud, kemudian kita baca selawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Enggak. Ya, karena sudah diajarkan langsung. Tentu ini pandangan yang lebih rajih, yang lebih kuat. Ya. Dalam kitab-kitab yang kita baca, tentu pandangan ini lebih rajih. Kalaupun seandainya di masyarakat, di kalangan para asatidz, para ulama, ada yang berpendapat bahwa tidak dipermasalahkan atau boleh membaca Sayyidina dalam salawat ketika salat, ya. Kullun yu'khadhu wa yuraddu qauluhu. Ya, semua orang boleh kita ambil pendapatnya, boleh kita tolak selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, ijma' dan qiyas. Ya. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian dari adabud du'a. Adab kita berdoa kepada Allah, dan orang yang tidak membaca salawat kepada Nabi manakala disebut nama beliau, ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit. Dan kebakhilan dan orang yang pelit itu akan kembali kepada dirinya. Ya. Orang yang tidak membaca salawat kepada Nabi tidak mengakrabkan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di akhirat nanti dia ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, ini harapan kosong. Ya. Kalau hanya sekedar berharap, semua orang ingin berharap. Ingin berharap syafaat, ya, semua orang berharap. Tapi buktikan harapan kita itu dengan kita menguatkan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Ya. Subhanallah. Tentu jamaah ini kalau kita mengamalkan dengan penuh keyakinan bahwa di antara salah satu faedah keutamaan kita membaca salawat, Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Walaupun tentu poin ini kita letakkan paling terakhir, karena itu kembali kepada keinginan kita, harapan kita, manfaatnya untuk kita. Tapi di atas itu, kita membaca salawat kepada Nabi bukan lagi mengharapkan bahwa Allah mudahkan urusan kita dan ini dan itu. Pokoknya membaca salawat adalah perintah Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pembuktian cinta kita kepada Nabi. Adapun nanti kita diberikan faedahnya, keutamaannya, buah dari selawat kita letakkan pada urutan terakhir. Dikasih atau tidak, terbukti atau tidak, urusan lain. Ada orang yang coba membaca, saya pernah mendengar Ustaz mengatakan kalau membaca selawat ini keutamaan-keutamanya, dia amalkan, dia ingin buktikan, tapi enggak terbukti, dia berhenti berselawat. Karena faedah manfaat itu dianggap hanya untuk kembali kepada dirinya. Saya jamaah sekalian Allah muliakan, karena waktunya, silakan bagi para jamaah yang mungkin ingin bertanya, ingin diperjelas apa yang sudah disampaikan, baik terkait dengan tema kita pagi hari ini atau mungkin hal-hal di luar tema yang ingin disampaikan. Tafadhal. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Baik. Ya. Apakah di salat wajib atau di salat sunnah? Baik wajib ataupun sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan pada salat tertentu. Tidak ditentukan dalam salat wajib. Aqrabul abdi ilallah wa huwa sajidun. Keadaan seorang hamba, dia akan sangat dekat dengan Allah manakala dia sedang sujud. Nah, kata sujud itu bentuknya umum, tidak khusus dalam ibadah salat wajib. Nah, apakah itu
salat wajib, salat sunnah, sunnah apapun, maka kata Nabi fa'aksiru ad-du'a, perbanyak doa. Nah, bagaimana kalau kemudian kita menjadi imam terus ingin mengamalkan, mempraktikkan hadis tadi, fa'aksiru ad-du'a, perpanjang, perbanyak doa ketika sujud. Kita jadi imam, kalau lama-lama gimana? Jadi kalau kita ingin memperpanjang sujud kita dan berdoa di situ, maka pilihlah ketika kita salat sunnah. Ya. Adapun salat wajib, ya tentu kita harus, kalau imam, mura'atul ma'mum. Dia harus mengayomi semua makmum. Ya. Dan ingin lama dalam salatnya, mungkin ada makmum yang bukan terburu-buru, ada hajatnya, ada kepentingannya. Ada sahabat yang jadi imam kemudian membaca ayat terlalu panjang. Ditegur oleh Nabi, apakah engkau akan menjadikan fitnah terhadap agama ini? Ya. Jadi tentu ketika kita menjadi imam, kita mura'atul makmum. Jangan terlalu panjang sujudnya karena ingin mengamalkan hadis tadi. Atau menjadi makmum, kita ingin mengamalkan hadis itu. Kita panjang lama sujudnya sedangkan imam sudah bangkit, enggak boleh. Karena itu menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama ju'ilal imam liutamma bihi. Engkau sudah berkomitmen menjadi makmum, maka harus tetap ikuti imam. Kalau kita sudah memilih dia jadi imam, ya kita ikuti. Dia sujud, ya kita sujud. Ya. Dia bangkit dari sujud, ya kita bangkit. Jangan makmum terlalu lama. Ini imamnya sudah bangkit, ya, ambil rakaat yang kedua, udah baca Al-Fatihah, makmumnya masih sujud lama. Kenapa? Karena dia perpanjang doa. Enggak boleh. Jadi makmum mengambil jarak waktu terlalu lama dari gerakan imam bersama gerakannya, itu bagian dari kesalahan makmum dalam salat. Jadi ikuti. Kalau imamnya bangkit, ya kita bangkit. Gitu. Walaupun kita punya hajat ingin perpanjang doa. Lalu kapan kita ingin berlama-lama dalam sujud kita untuk berdoa kepada Allah? Silahkan laksanakan salat sunnah. Kalau salat sunnah sendirian terserah. Mau pagi sampai zuhur nanti sujud di sini. Gimana? Sampai zuhur sujud. Kira ini ngapain ini? Ternyata pingsan. Gitu Pak ya. Jadi tidak dikhususkan apakah salat wajib atau salat sunnah, boleh dua-duanya. Dalam salat sunnah apapun, sunnah duha, ya, sunnah tahajud, dan salat sunnah mutlak, boleh. Allahu a'lam bissawab. Ya, tafadhal. Ya. Ya. Dari Ishaq. Baik. Tentu kalau kita baca sejarah bahwa Nabi Ibrahim ini nabi yang kedua setelah Nabi Nuh alaihissalam yang membersihkan tentang tauhid. Ya, tentu semua para nabi misinya sama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semua misi para nabi itu. Tapi dua nabi yang sangat kuat dan besar pengorbanannya untuk menyampaikan ini adalah pertama Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh? Nuh, Adam, Idris, Nuh. Dan dari Nabi Nuh lah diawalinya ada kesyirikan. Ya. Makanya kemudian Nabi Nuh manusia pertama yang
mengajak kembali kepada tauhid. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ini nabi yang paling kuat dalam menghadapi kemusyrikan. Tentu kalau kita baca kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, itu yang pertama. Dua nabi yang disinggung yaitu Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian secara sosiologisnya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam rumpun dari tiga agama ini. Kalau kalian mau kembali sebenarnya ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala, imma Yahudi, imma Nasrani, rumpunnya satu, Ibrahim. Sebenarnya diingatkan kalau kita orang Islam membaca selawat kepada Nabi dan kemudian menggandengkan Nabi Ibrahim alaihissalam, tentu kita diingatkan kepada tauhid tadi. Adapun di luar kita, agama Yahudi, agama Nasrani, kalau ingin kembali sebenarnya adalah kembali kepada agama Ibrahim alaihissalam. Orang Yahudi tidak menolak kenabian Nabi Ibrahim. Bahkan mereka mengaku mereka adalah kami ini keturunan Ibrahim. Ya. Dari jalur mana? Dari jalur Ishak. Sehingga apa yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim menurut mereka, ya itu hak kami gitu. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim pernah tinggal di Palestina. Dan Nabi Ibrahim pindah ke mana? Ke tanah haram Mekah. Di Palestina peninggalan Nabi Ibrahim. Makanya kemudian mereka akui. Gitu. Tapi diingatkan bahwa kalau sekarang seorang anak berani mengatakan, ini adalah warisan yang harus saya dapatkan dari orang tua saya. Kan dia orang tua saya. Kemudian anak ini hanya ingin mengambil warisan, tapi tidak menjaga apa yang diwasiatkan oleh orang tua. Kita bilang apa kepada anak ini? Ini anak durhaka. Dia ingin hanya mendapatkan warisannya, tapi petuahnya, nasihat orang tua dia abaikan. Bayangkan, lu seperti apa anak seperti itu? Dia ingin mendapatkan warisan-warisan tanah yang diberkahi, tanah Palestina, tapi mereka tidak kembali kepada ajaran Ibrahim. Ya, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Uzair bukan anak Allah, Nasrani, Isa bukan anak Allah. Dikembalikan semuanya. Makanya kemudian disebut Ibrahim alaihis salam. Ya, Allahu a'lam bissawab. Masih ada pertanyaan? Terbit. Baik, kita cukupkan kajian kita pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghantarkan kita kepada khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadi cahaya fid dunya wal akhirah. Menjadi cahaya penuntun buat kita di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.